Saat-saat ada dalam kesesakan adalah saat-saat yang tidak mudah. Bagi semua orang, termasuk orang percaya, yang katakanlah imannya paling kuat sekalipun. Karena masa-masa kesesakan adalah masa-masa kita menjadi lemah. Kita tidak kuat untuk menanggung beban kehidupan kita, akan terkadang dalam keadaan itu, kita lebih gampang memilih untuk menyerah. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk tetap beriman, berpegang pada janji Tuhan, dengan tetap memiliki sebuah pengharapan bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dalam masa-masa kesesakan. Simak Peniel Ministry. Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita membahas tema kekuatan dalam kesesakan. Kekuatan dalam kesesakan. Nah, di awal saya sudah menyinggung bahwa setiap orang bisa saja mengalami keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Kesesakan. Kesesakan bisa saja malapetaka yang menimpa kehidupan Anda. Kesesakan bisa saja kehilangan orang yang kita kasih dan kita cintai. Kesesakan bisa saja masa yang panjang dalam persoalan-persoalan hidup yang tidak bisa kita hindari. Terjadi di tengah kehidupan keluarga. Atau kesesakan bisa saja merupakan sebuah keadaan fisik yang lemah, yang terpaksa kita harus menerimanya. Bagaimana orang percaya bisa tetap ada dalam pengharapan pada Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan percaya bahwa di dalamnya Tuhan tetap bekerja. Kita akan membahas tema kekuatan dalam kesesakan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur 138 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Dari bagian Alkitab ini, kita mengetahui bahwa pemazmur tengah ada dalam keadaan yang tidak mudah, yaitu kesesakan. Mungkin dia terancam karena musuhnya. Nyawanya terancam hilang karena musuhnya berusaha untuk mencabut nyawanya. Dalam ayat 7 dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, berarti pemazmur tengah ada dalam keadaan terjepit. Tadi saya mengatakan bahwa kita bisa saja menamakan kehidupan kita yang sulit sebagai sebuah kesesakan dengan berbagai keadaan. Pemazmur dalam hal ini, tadi dikatakan secara spesifik dia menghadapi musuh yang menyulitkan dia, yang bisa sewaktu-waktu mengambil nyawanya. Nah, dan dia mengatakan begini bahwa persoalan ini belum selesai. Kesesakannya adalah sesuatu yang masih harus dia jalani, dia alami,
dia ada dalam ketakutan, dia ada dalam tekanan, dia harus berusaha untuk hidup dengan hati-hati untuk menghindari sergapan musuh tiba-tiba. Ini bukan kehidupan yang menyenangkan, ini kesesakan. Saudara-saudara, Anda boleh ngomong atau bicara tentang kesesakan yang tengah Anda alami. Dan mari kita lihat bagaimana cara pemazmur menangani kesesakan yang tengah dia alami. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita untuk bertahan dalam keadaan ketika kita mengalami kesesakan? Dari bacaan tadi, kita melihat begini. Pemazmur belum selesai dengan keadaan sulit yang dialami. Tetapi mengapa dia kemudian dalam bacaan kita dimulai dengan mengatakan begini. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Allah A kecil di sini. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Nah, penekanannya begini. Dalam ayat tadi dikatakan pemazmur belum selesai keadaannya. Dia masih ada dalam kesesakan, tapi dia bilang dia hendak memuji Tuhan. Dia hendak bersyukur kepada Tuhan. Loh, bukankah ini merupakan sebuah keadaan yang aneh? Sikap yang aneh. Biasanya orang akan bersyukur bila dia mencapai sesuatu yang baik dalam hidupnya. Bila dia sakit, dia sembuh. Bila dia berjuang untuk mendapatkan jabatan di kantor, mendapatkannya. Bila dia bertambah 1 tahun usia. Bila dia mendapatkan sebuah berkat dalam arti rumah baru atau seterusnya. Pokoknya orang akan bersyukur untuk hal-hal yang baik. Jarang atau mungkin aneh kedengarannya seseorang bersyukur apabila ada dalam keadaan sulit atau kesesakan seperti yang dia alami oleh pemazmur. Di sini muncul pertanyaan, kenapa pemazmur bisa bersyukur bahkan dalam keadaan hidup yang sulit dan tidak mudah? Apa alasannya? Saudara-saudari, kalau kita membayangkan keadaan kita pada saat ini, mungkin kita juga bertanya, apa sih yang membuat pemazmur bisa bersyukur meskipun keadaan hidupnya tengah sulit? Mari kita lihat. Ada beberapa alasan yang membuat pemazmur bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama dia mengakui bahwa Allah adalah kekuatan kuasa di atas segala kuasa. Karena itu tadi dikatakan dalam ayat pertama, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Di hadapan para Allah. Allah A kecil di sini. Gambarannya adalah bahwa keadaan-keadaan atau situasi di sekitar dia begitu berkuasa seolah-olah mengarahkan hidupnya dan dia tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Nah, ini seperti ketika kita mengalami keadaan hidup di mana kita tertindas oleh orang yang kuat. Kita tahu kekuatannya, kemampuannya untuk menyusahkan kita. Entah itu pimpinan di kantor yang bisa saja menyulitkan kita dengan keputusannya. Dia bersikap tidak adil kepada kita sebagai bawahannya. Dan kita tahu bahwa dia memegang kuasa atas kerja kita, di mana pekerjaan itu kita menggantungkan kehidupan kita untuk mendapatkan nafkah hidup di situ. Dia seolah-olah Allah dalam tanda petik, hanya A kecil. Dia berkuasa. Nah, pemazmur mau mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu di hadapan para Allah. Artinya dia mau mengatakan begini, kalaupun keadaan hidup saya berat, dan keadaan itu seolah-olah menguasai hidup saya, tetapi aku tahu bahwa Allahku hidup. Allahku adalah kuasa di atas segala kuasa. Dan aku hendak bersyukur kepada Dia. Pertama-tama dia menyatakan, apapun keadaan hidup yang tengah dialami, tetap yang pegang kendali adalah Allah. Yang saya imani, saya percayai. Nah, saudara-saudara, Anda boleh mengatakan bahwa keadaan hidup Anda berat. Anda boleh mengatakan bahwa Anda tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Bahwa situasi-situasi itu seperti menjepit Anda. Anda terdesak, tak bisa melakukan apa-apa. Tetapi sama seperti pemazmur, Anda masih bisa mengatakan, aku mau bersyukur kepada Allah. Karena aku percaya, selama hidup ini masih berjalan,
yang menentukan akhir adalah Allah. Yang memegang kendali atas kehidupan ini, meskipun dia tidak kelihatan, tetapi dia adalah Allah, kuasa di atas segala kuasa, termasuk kuasa di atas keadaan hidup yang sulit yang tengah aku hadapi. Itu alasan pertama kenapa pemazmur bilang dia mau bersyukur kepada Allah di hadapan para Allah, karena dia mempercayai Allah yang dia sembah adalah kuasa di atas segala kuasa, yang sering kali kita sebut nama di atas segala nama. Anda boleh menamakan kesulitan Anda boleh menamakan persoalan Anda, tetapi nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala kesulitan yang kita namakan, yang tengah melanda atau menimpa kehidupan kita. Saudara-saudara, alasan kedua kenapa pemazmur bisa tetap bersyukur dalam kesesakan yang belum selesai, karena kita lihat dalam ayat yang berikut, yaitu ayat 3. Dia mengatakan begini, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Pada saat ini, aku berseru, engkau pun menjawab aku. Jadi dia mau bilang gini, ketika aku berada dalam kesesakan, ketika aku ada dalam keadaan hidup yang tidak mudah, aku tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Aku tidak pernah dibiarkan sendirian. Aku ada mengeluh kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Nah, ini saya ambil contoh begini. Anak Anda mengalami situasi yang sulit di sekolah. Dia dibully oleh teman-temannya dan dia tidak merasa dibela oleh guru-gurunya yang ada di sekolah. Bahkan dia merasa disalahkan. Sampai di rumah, dia kemudian menangis. Anda menanyakan kenapa? Lalu dia menceritakan persoalannya. Ketika Anda mendengarkan, ketika Anda berusaha berempati atau menempatkan diri kepada posisi anak Anda, maka dia akan merasakan bahwa ada orang yang membela dia. Ada orang yang berdiri pada pihaknya, bahwa dia tidak sendirian. Meskipun catatannya di bawah adalah persoalannya belum selesai. Dia bisa saja kembali ke sekolah, dia tidak dipahami oleh guru-gurunya, dia kembali dibully oleh teman-temannya, tidak ada yang membelanya di sekolah, tetapi yang berubah apa? Yang berubah adalah bahwa dia merasa dan dia percaya, dia mengalami bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi keadaan ini. Dan dia tahu sungguh bahwa orang tuanya tidak akan membiarkan dia mengalami hal-hal yang buruk ketika dia kembali ke sekolah. Mirip dengan pemazmur. Pemazmur mengatakan bahwa pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Jadi pemazmur mengatakan, Tuhan, ketika keadaan hidup ini susah dan aku berseru kepada Tuhan, aku meminta kepada Tuhan, aku bersyukur karena engkau menjawab. Apakah ketika Tuhan menjawab seruan, Tuhan menjawab permohonan daripada pemazmur, persoalannya selesai? Tidak, karena dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dia masih berada dalam kesesakan. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah pemazmur bisa merasakan bahwa Tuhan ada di pihak dia. Dan Tuhan membela dia. Itu membuat perbedaan. Sehingga dia bisa tetap bersyukur, dia bisa tetap punya harapan dalam kehidupan, dia tetap percaya bahwa dia akan tetap dijaga, dilindungi karena Tuhan mendengarkan. Ilustrasi tadi saya telah pakai tentang bagaimana kita ada dalam pihak anak kita dan dia merasakan, oh, saya tidak sendirian. Demikian juga kita. Kita bisa bersyukur karena ketika kita berseru pada saat itulah Tuhan mendengarkan kita, bukan nanti. Tidak, Tuhan mendengarkan. Tidak ada penundaan, tidak ada nada sibuk. Seperti handphone misalnya, kita telepon orang yang penting, kita minta tolong, kita tekan nomornya, tiba-tiba nada sibuk. Tuhan tidak pernah sibuk dan mengabaikan Anda atau membilang kepada Anda, mengatakan kepada Anda gini, tunggu nomor antrinya, tunggu ya, saya atur jadwal pelayanan saya sehingga kamu mesti menunggu 1 jam atau jam tertentu baru kamu datang. Tidak. Saat Anda berseru kepada Tuhan, saat itu pun dia menjawab. Nah, kadang-kadang orang percaya merasa tidak dijawab oleh Tuhan karena begini.
Mereka mengatakan, mereka meminta sesuatu dari Tuhan, lalu jawaban yang datang terhadap doa dan permohonan mereka berbeda, sehingga mereka mengatakan, Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak menjawab saya. Beda. Saudara-saudari, saya hendak mengatakan begini, bahwa cara Tuhan menjawab doa kita, permohonan kita harus selalu dikaitkan dengan bagaimana Tuhan adalah sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Kita punya iman, percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, berkuasa memberikannya, mau memberikannya pada satu sisi. Pada sisi yang lain kita juga harus betul-betul menyerahkan segala sesuatu yang kita minta dari Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Artinya Tuhan yang memutuskan apa yang baik bagi kita. Sehingga berbicara tentang jawaban doa, kita bisa saja menerima sesuatu di mana Tuhan mengatakan tidak. Tetapi itulah jawaban doa. Tuhan mengatakan iya, itulah jawaban doa. Tuhan mengatakan tunggu nanti, itu juga jawaban doa. Jadi tiap doa yang kita bawakan atau kita minta, kita mohonkan dari Tuhan selalu dijawab oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita memiliki alasan untuk bersyukur dalam keadaan hidup yang tidak mudah, yang belum selesai masa kesesakan itu, karena di sini dikatakan, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Keadaan hidup masih tetap susah. Anda masih bergumul dan berjuang. Tapi ayat ini mengatakan, pada saat kita meminta, pada saat itu Tuhan mungkin tidak memberikan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Persoalan tidak langsung selesai, tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Kekuatan untuk tetap berharap, untuk tetap percaya, kekuatan dalam jiwa kita. Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Kalau kita ada dalam keadaan hidup yang susah, keadaan hidup yang sulit, pertama-tama yang kita butuhkan untuk bertahan adalah diri kita mesti kuat. Dan itulah yang Tuhan berikan. Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita, sehingga kita tetap bisa berjalan dalam hidup ini dengan tetap berpengharapan. Saudara-saudari yang terakhir, bagian Alkitab ini pemazmur tutup dengan mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Artinya, dia belum melihat jalan keluar, tetapi dia percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar baginya. Tuhan akan memberikan kepadanya solusi terhadap persoalan yang dia hadapi. Tuhan akan menjadi pribadi yang membuka jalan bahkan ketika tidak ada jalan. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan dengan cara Tuhan. Meskipun dia tidak mampu untuk menggapainya, Tuhan akan menyelesaikannya bagi dia. Saudara-saudara, kita telah membahas tema kekuatan dalam kesesakan. Dan kita sudah mengetahui bahwa saat kesesakan terjadi dalam kehidupan Anda bukanlah orang yang tidak berdaya atau hilang harapan. Anda adalah orang-orang yang tetap memiliki pengharapan karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Anda bisa memulainya dengan mengatakan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupku. Bahwa kontrol atas hidupku untuk sementara waktu dipersempit oleh keadaan-keadaan hidup yang susah. Tetapi Tuhan tetaplah yang memegang kendali atas hidupku, yang mengontrol kehidupanku, yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupanku, di atas segala kuasa yang tengah menindasku. Yang kedua, Anda tetap bisa mengatakan bahwa pada saat aku berseru, aku tidak sendirian. Dan pada saat itu Tuhan datang, mendengarkan, mendampingi, menguatkan. Keadaan hidup boleh belum berubah, tetapi pendampingan Tuhan berjalan bersama-sama. Tuhan ada dalam diri saya, itu menguatkan saya untuk tetap berjalan dalam keadaan yang sulit. Yang ketiga, Anda bisa mengatakan bahwa saya tidak kuat tetapi Tuhan kuat. Saya tidak mampu tetapi Tuhan mampu. Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa saya. Tiap-tiap hari berkat-Nya selalu baru. Yang terakhir, Anda menutupnya dengan mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan menyelesaikannya. Saya menutup kasus ini
dengan membiarkan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. Saya percaya, dalam keadaan apapun Anda saat ini, Anda telah diberkati oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan tengah memulihkan Anda. Tuhan memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Anda diberkati. Kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Masih tetap bersama dengan Peniel Ministry. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.